Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Mar'atus Sholihah, Ibu Rita dan kawan-kawan, yang semoga beliau beserta pengurus yang lainnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Senang lihat Bunda sehat ya, insyaallah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Amin, amin, insyaallah. Dan tentu wabil khusus pula sahibatul bait Ibu Umi nggih. Semoga beliau beserta keluarga juga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin. Kenapa air saya habis? Masih ada itu. Iya, saya tadi langsung saya minum, haus tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempurnaan naluri fitrah itu ya, betul ya? Halaman 64, betul ya? Baik, baik. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Ar-Rasul Al-Muallim karya Syekh Abdul Fattah Abu Quddah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempurnaan naluri atau fitrah. Di dalamnya ada 4 sifat setelah sempurna secara fisik, yaitu 1A ya, bagian A, ketenangan yang membangkitkan perasaan segan dan penghormatan dari orang lain. Sifat ini juga mendorong kepada sikap memuliakan dan kepatuhan. Bahkan para utusan Kisra ketika mendatangi beliau, mereka merasa sangat segan kepada beliau karena kewibawaannya. Padahal mereka sudah terbiasa dengan paksaan para Kisra dan berada di tengah-tengah persaingan para raja yang semena-mena. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru menjadi orang yang lebih disegani di hati para utusan itu, lebih agung dalam pandangan mereka
Padahal beliau tidak pernah merasa bangga dengan kebesaran dan tidak sombong dengan kekuasaan. Bahkan keadaan beliau digambarkan dengan ketawaduan dan dikenal bersahaja. Nabi itu orangnya sangat berwibawa tapi tidak jaim. Beliau itu orangnya sangat berwibawa, disegani, tapi sangat dekat dengan muridnya, dengan temannya, dengan sahabatnya, dengan fukara, dengan masakin, dengan anak-anak yatim, sangat dekat, tidak ada batas beliau itu. Beliau itu orangnya sangat berwibawa, bukan karena sombong, justru karena sikap rendah hatinya dan kebersahajaannya itu. Bahkan tidak hanya kawan yang segan, bahkan lawan pun dibuat segan. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para utusan Kisra itu ketika melaporkan kepada raja mereka, baik raja Persia maupun raja Romawi, itu sang raja itu terheran dan mengatakan, saya kagum dengan Muhammad yang tidak kaya, menurut mereka tidak kaya Nabi itu, tapi pengikutnya rela mati demi dia. Sementara saya bergelimang harta dan kemewahan, tapi tak seorang pun saya temui mau rela mati demi saya. Maka dalam perang Yarmuk, perang Romawi itu, yang melawan Romawi itu pernah kejadian di mana tentaranya sampai dirantai kakinya supaya tidak lari, saking takut dan ketiadaan kesetiaan dalam hati para tentara-tentara Persia dan Romawi itu. Ini beda dengan kaum muslimin yang kepada nabinya bahkan mereka rela mati. Padahal kata mereka Muhammad itu tidak berharta ya. Itu seperti itu. Bahkan dalam satu riwayat ketika utusan Persia itu mengancam Nabi kita Muhammad SAW dengan meminta Nabi agar menghentikan dakwahnya, apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW? Kata beliau, kalau dakwah ini maunya saya akan hentikan. Tapi dakwah saya ini maunya Tuhan saya, Allah. Jadi saya tidak bisa menghentikan, kata Nabi. Jadi beliau jawabannya gitu. Padahal itu diancam. Jadi kalau ibarat orang itu, Nabi itu saat itu wilayah Madinah kan wilayah yang kecil ya, diancam oleh sekelas negara adidaya lah gitu. Persia Romawi itu kan dua imperium besar. Itu satunya datang Persia, utusan Persia. Kata utusan Persia, kalau Anda tidak menghentikan dakwah Anda akan kami tindak kalau saya kita. Jawaban Nabi sederhana. Beliau tenang aja, nggak gentar sama sekali. Kata beliau mengatakan, kalau dakwah ini maunya saya, sudah saya hentikan, kata beliau. Tapi dakwah ini bukan maunya saya, kata beliau. Dakwah ini maunya Allah. Jadi kalau ini maunya Allah, saya tidak akan berhenti, kata beliau. Jadi karena ini perintah apa? Allah. Kata utusan Persia itu dalam sirah itu bisa kita baca marah itu. Tapi di hadisnya nggak ada. Itu modifikasi modifikasi. Mafhum riwayat. Kalau gitu Anda akan saya laporkan kepada raja saya. Anda akan saya laporkan kepada Tuhan saya. Karena raja Persia itu ngaku sebagai Tuhan. Nanti Anda akan saya laporkan ke Tuhan saya, katanya. Kata raja Persia, kata Nabi Muhammad SAW, enggak, Tuhanmu sudah dibunuh oleh Tuhan saya, kata Nabi gitu. Jadi ketika dia ngancam bahwa nanti Anda akan saya laporkan ke Tuhan saya, kata Nabi SAW, Tuhanmu telah dibunuh oleh Tuhan saya. Jangan main-main loh ya, saya catat loh ya, catat, kata Nabi, catat tanggal berapa, hari apa, tanggal berapa. Akhirnya utusan Persia ini pulang. Sampai di negerinya sana, dia sudah mendapatkan kabar rajanya sudah meninggal dunia, sudah mati. Kapan ditanya, kapan matinya raja? Hari ini, tanggal ini, jam sekian. Persis dia catat, masuk Islam dia akhirnya. Orang Persia itu akhirnya masuk Islam. Utusannya itu masuk Islam dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika diancam, nanti Anda saya laporkan ke Tuhan saya loh. Kata Nabi, Tuhan saya telah membunuh Tuhan kamu.
Tuhanmu sudah dibunuh oleh Tuhan saya, kata Nabi. Akhirnya dia masuk Islam setelah terbukti bahwa perkataan beliau adalah benar. Itu seperti itu. Kena kudeta saat itu. Raja Persia dikudeta oleh anaknya atau siapanya gitu. Itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya, wajah berseri-seri yang mendorong munculnya ketulusan hati dan kecintaan, juga membangkitkan sikap kasih sayang. Nabi adalah orang yang paling dicintai. Kecintaan dari hati sahabatnya. Boleh selonjor Bu, silakan. Kalau kakinya kesempatan boleh selonjor, boleh, monggo. Kalau kesempatan boleh selonjor, berdiri lompat-lompat juga boleh, bebas, monggo. Sama saya bebas ya. Juga membangkitkan sikap kasih sayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dicintai. Kecintaan dari hati sahabatnya terhadap keceriaan wajah beliau benar-benar kuat, sehingga siapapun yang menemani beliau tidak akan pernah membenci beliau, dan orang yang berada di dekat beliau tidak akan menjauh dari beliau. Beliau lebih dicintai oleh para sahabat beliau daripada bapak-bapak dan anak-anak mereka. Lebih disukai oleh mereka daripada meneguk air yang segar selagi haus dahaga sekalipun. Nabi itu wajahnya basam. Kalau di kitab Syama'il Muhammadiyah, nanti deh kalau kita selesai kitab ini kita ngaji Syama'il Muhammadiyah kalau mau, tapi insya Allah panjang umur yang barokah, amin insya Allah ya. Nah itu Nabi itu wajahnya basam, wajahnya tersenyum Nabi. Nabi itu wajahnya apa? Tersenyum. Kalau yang tersenyum bibir itu bisa dipoles, tapi Nabi itu wajahnya tersenyum. Bagaimana wajah tersenyum saya nggak paham deh. Sehingga dikatakan dalam satu riwayat, dalam satu syair dikatakan, marro'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Siapapun yang melihat wajahmu wahai Nabi, pasti dia akan bahagia. Jadi kalau ada orang punya masalah, sumpek gitu ya, mau cerita sama Nabi tentang masalahnya, belum cerita, baru ngeliat wajah Nabi, itu separuh masalahnya udah selesai. Bisa jadi seluruh masalahnya udah selesai. Saking senangnya ngeliat wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mar'a wajhaka yas'ad ya karimal walidain. Makanya ya kalau jenengan ingin menjadi orang yang benar dalam memberi nasihat, itu bermula dari wajah dulu. Jangan sampai orang lihat wajah kita tambah sumpah. Saya itu pernah kedatangan orang yang punya masalah. Suntuk masalah orang itu kayaknya. Dia belum cerita masalahnya, saya ngeliat wajah dia, saya yang sumpah. Tapi Bu Indah enggak. Ada orang lain. Jadi itu saya pernah ngalami gitu. Aduh, ini kok malah saya yang sumpahin, gimana ini? Belum cerita tuh ya. Belum cerita, baru iya. Dia dengan muka kusutnya itu, saya ngeliat aja dia, malah saya yang sumpah gitu. Jadi ya saya pernah ngalami seperti itu, maksud saya. Pernah kondisi seperti itu. Nabi itu tidak. Makanya Abu Jahal, saya baca dalam sirah ya. Abu Jahal itu kalau ketemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wajahnya ditutup pakai surban. Ditanya sama temennya, kamu kenapa kalau papasan dengan Muhammad selalu ditutup wajahnya dengan surban? Apa kata Abu Jahal? Kalau aku melihat wajahnya, aku bisa jatuh cinta. Iya. Kalau aku melihat wajahnya, aku bisa jatuh cinta. Dan dalam sirah juga dicatat, Abu Jahal itu ketika mau berangkat ke perang Badar, ditanya oleh temannya, sebenarnya kamu dengan Muhammad itu gimana sih? Ya, saya percaya sebenarnya dia itu Nabi, saya tahu dia itu Nabi. Saya tahu dia jujur, saya suka sama dia bilang itu. Cuman karena dia sentimen, dia patah hati kan terhadap Nabi kita Muhammad SAW gara-gara dia kan naksir Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dia ikut sekian banyak kandidat laki-laki yang memperebutkan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Di luar dugaan, di Siti Khadijah kan qadarullah memilih yang nggak ikut kompetisi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sejak itu di mata Abu Jahal pokoknya Nabi salah aja. Dan dalam sirah juga dicatat, Abu Jahal sama Abu Lahab CS itu tidak sekali kepergok sedang menguping bacaan Al-Qur'annya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak ketika sholat malam.
Jadi nggak bisa dipungkiri. Cuman karena mereka sombong atau sentimen pribadi atau ya macam ada nafsu dan syahwat yang menghalangi untuk beriman, maka mereka mengingkari. Padahal sebenarnya mereka itu ya suka. Makanya karena memang Nabi itu wajahnya menyenangkan. Mar'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka spirit yang mesti kita bangun, yang pertama tadi sifat tenang ya, sifat tenang, wibawa, tapi nggak jaim loh ya. Jadi kalau kita ingin jadi guru yang baik seperti itu. Yang kedua, guru yang baik kita adalah guru yang wajahnya berseri. Mohon maaf kalau saya kadang tidak berseri, karena saya Muhammad Subhan bukan Muhammad Rasulullah. Nah, kita semua belajar ya, kita semua belajar. Ya, namanya juga belajar ya Bu ya. Kita semua belajar. Makanya kan sering kajian saya di ujung saya sering sampaikan, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Bukan apa-apa ya, karena saya manusia biasa yang mungkin ada masa di mana perlu dikoreksi dan macam-macam. Boleh selonjor Bu, silakan, boleh. Berdiri lompat. Baru lihat kayaknya ya? Baru. Oh, nggih, baru lihat. Ibu siapa namanya? Ibu RT. Oh, Bu RT. Masya Allah. RT 04. Nggih. Nggih, Ibu siapa, Bu? Bu Dia, saya Subhan, Bu. Nggih. Nah, ya kan baru kenal toh. Ada lagi yang baru enggak? Itu. Wajah-wajah lama semua. Lanjut. Yang ketiga, sambutan beliau yang baik, yang menarik kecenderungan hati untuk segera menaati dan tunduk kepada beliau. Sambutan yang ditunjukkan oleh pandangan beliau begitu menguasai hati para sahabatnya, sehingga persahabatan dengan beliau semakin kokoh di hati mereka. Bahkan orang-orang yang durhaka pun tidak berpaling dari beliau, dan orang yang membenci tidak menjauh dari beliau, kecuali orang yang digiring oleh sifat hasad, dengki dan antipati untuk mencelakakan dan menyelisihi beliau. Nabi itu sambutannya kepada pihak lain itu sangat luar biasa. Bahkan dalam penjelasan dalam satu riwayat, semua sahabat atau setiap orang yang bertamu kepada Nabi kita Muhammad SAW, begitu pulang masing-masing merasa paling diperhatikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu kesan para tamunya Nabi. Jadi siapapun yang bertamu kepada Nabi kita Muhammad SAW, pulang-pulang semuanya merasa paling diperhatikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena saking perhatiannya Nabi. Nabi itu seperti yang pernah saya sampaikan ya, di Syama'il Muhammadiyah itu beliau dikatakan Nabi itu kalau menerima tamu, kalau ada yang nanya, Nabi nggak gini, gimana Bu Indah? Nggak gitu. Gimana Bu? Gimana? Nah, gitu. Tapi nggak gini nama sih. Tapi Nabi itu mau loh ngobrol dengan perempuan, dengan wanita asal tidak khalwat, walaupun itu sifatnya rahasia. Nanti kita ketemu sini, ada seorang wanita, pernah kemarin ya, sebelum ya, bahwa ada seorang wanita datang sama Nabi, ya Rasulullah, saya ada masalah pribadi, masalah rahasia, saya mau konsultasi. Kata Nabi, boleh. Akhirnya Nabi mocok, tapi tidak khalwat. Nabi itu nggak jaim-jaim itu, nggak kayak Ustadz sekarang, misalnya kalau ada jamaah perempuan mau konsultasi, Bu maaf ya kita bukan mahram ya. Enggak, Nabi biasa aja. Sebenarnya Nabi biasa aja. Yang penting tidak khalwat, tidak menimbulkan fitnah. Itu seperti itu. Makanya ya Nabi orangnya gak jaim gitu aja deh. Gitu. Makanya saya ulang tadi, Nabi itu sifatnya kalau dipanggil itu tidak dengan gimana enggak. Nabi itu ya gimana Bu? Gimana? Dengan badannya. Coba kebayang enggak ketika semua tamu Nabi gitu kan coba. Siapa yang tidak kemudian merasa paling diperhatikan begitu pulang? Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz kok enggak gitu? Ya kan saya bukan. Nah, kita belajar. Kadang lupa kan? Enggak apa-apa. Terus kalau sama ibu kan juga harus harus ngerti batas lah, Jadi kalau enggak takutnya melampaui batas. Kalau Nabi kan remnya pakem. Kalau saya kan remnya kadang agak blong-blong. Makanya saya itu berusaha Bu, keluar rumah itu saya keluar tidak sebagai lelaki, saya keluar sebagai hamba Allah gitu aja. Sebagai perempuan. Enggak. Saya keluar sebagai hamba Allah. Kenapa? Karena kalau saya keluar sebagai lelaki, berarti kalau ketemu dengan lawan jenis saya menggunakan kelelakian saya. Makanya saya tidak mau, saya pokoknya keluar sebagai hamba Allah. Yang perempuan bagi saya cuma istri saya saja. Jadi yang perempuan itu cuma istri saya. Lainnya sebagai hamba Allah pokoknya gitu aja.
Itu melatih mental supaya nggak punya pikiran yang aneh-aneh. Ya nggak neko-neko, nggak niki-niki ya. Nggak niku-niku juga. Ini kita belajar semua nggih Bu nggih. Yang saya juga masih belajar. Kita semua belajar. Nggih Bu Dokter nggih. Nggih paling nggih mawon lah. Oh, ini Bu RT masih muda. Oh, kepala sudah lolita nggih? Lolos 50 tahun. Jelang. Oh, ada jelita. Oh, jelita jelang 50 tahun. Kalau lolita lolos 50 tahun. Kita semua lolita. Sudah lolita ya. Kecenderungan hati untuk mengikuti beliau, ketundukan untuk menerima beliau, dan keteguhan atas berbagai kesulitan dan bencana yang menimpa beliau. Maka dengan berbagai kesulitan itu, orang-orang yang ikhlas tidak akan menyimpang dari beliau, dan teman terdekat beliau tidak akan meninggalkan beliau. Jadi Nabi itu orangnya tulus. Orangnya apa? Tulus. Dan karena ketulusan itulah maka banyak orang yang kemudian dengan tulus pula mau berjuang membersamai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu punya sifat, kalau kata Al-Quran, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi apa yang dirasa berat oleh umatnya itu dirasa berat oleh beliau. Jadi kalau ada umatnya sedih, beliau lebih sedih lagi. Jadi kalau ada umatnya sedih, beliau lebih sedih lagi. Itu Nabi Muhammad SAW. Dan beliau orangnya sangat kuat keinginannya agar umatnya ini selamat, terutama selamat dari siksa api neraka. Makanya Nabi itu karena saking pedulinya pada umatnya itu, beliau itu dalam tanda kutip ya, sampai tidak mikir awake dhewe. Nabi itu sampai tidak mikir apa awake dhewe. Makanya ketika beliau mendapatkan mandat sebagai Nabi dan Rasul pertama kali, apa ucapan beliau pada Siti Khadijah radhiyallahu anha? Sudah habis masa istirahat saya. Sudah habis masa istirahat saya. Karena setelah itu isi kehidupan Nabi ya berjuang gitu aja. Untuk kemaslahatan umat ini, untuk kebaikan umat ini. Dan kita tahu dalam masa dakwah beliau yang hanya 23 tahun, beliau bisa merubah dengan izin Allah keadaan dari masa jahiliyah menjadi masa kejayaan Islam yang sangat luar biasa. Dan orang di luar Islam sekalipun ternyata mencatat bahwa Nabi itu dianggap tokoh nomor 1 dunia yang berhasil di dalam perjuangannya. Itu karena dalam rentang waktu yang sangat singkat bisa merubah situasi dunia bahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah sosok Nabi kita Muhammad. Nabi itu orangnya orang sangat peduli. Orang itu kalau peduli, sunnatullahnya pasti akan dipedulikan. Walaupun gini ya, tidak selalu gayung bersambut, tidak selalu kadang bertepuk sebelah tangan, itu biasa. Betapa banyak orang yang mati-matian memperjuangkan nasib orang lain, tapi begitu orang itu ada masalah, orang lain diperjuangkan tidak peduli sama sekali pada yang berjuang. Ada ya? Itulah kenapa dalam Islam kita suruh ikhlas karena Allah. Udah nggak usah berharap balasan dari makhluk, tapi dari Allah saja. Saya tidak tahu pernah nggak ibu-ibu mengalami kondisi di mana kalau orang butuh kita ada, pas kita butuh orang nggak ada. Pernah ngalami? Ya ada pasti. Oke, pernah ngalami ya. Jadi kalau orang butuh kita ada, pas kita butuh orang nggak ada. Pernah ngalami ya? Nah, kalau husnudzonnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan di saat ini dikutip perkataan Siti Aisyah ini akhirnya diambil sebagai perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan, kalau engkau tidak mendapati di muka bumi ini seorang pun yang bisa menolong kamu, maka yakini Allah langsung yang akan menolong kamu. Ngoten nggih? Tapi dengan catatan loh ya, kalau perbuatan kita, perkataan kita cocok untuk mendapat pertolongan Allah. Loh, kalau ada orang nggak ada yang nolong, dia selama ini ngomongnya songong, terus sombong, angkuh, lidah pakai dal misalnya, itu nggak ada yang nolong ya wajar. Tapi kalau tadi saya bilang perasaan ya Allah, kalau orang ada, orang butuh pertolongan saya ada, pas saya butuh kok nggak ada orang misalnya, itu jangan dosa baper. Baik sangka aja sama Allah. Insya Allah Allah langsung yang mau nolong saya. Dah gitu aja, baik sangka aja. Itu boleh kita begitu. Kenapa? Karena Siti Aisyah melakukannya asal perbuatan dan perkataan kita mencerminkan cocok untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya yang tulus. Tapi secara umum saya ulang, ini secara sunatullahnya ya, namanya peduli pasti dipedulikan. Nabi pernah dikhianati juga, pernah. Nabi dikhianati pernah, Nabi dibohongi juga pernah. Itu sejarah Qurun Nazilah kan Nabi dibohongi. Nabi dikhianati itu kan. Nah, jadi Nabi sudah percaya mengirim delegasi utusan, terus ternyata dibantai kan tuh utusan Nabi itu. Itu sampai Nabi Qurun Nazilah selama 1 bulan itu. Itu pernah kejadian juga. Jadi Nabi juga pernah dikhianati, Nabi pernah dibohongi, Nabi juga pernah ditipu. Namun secara prinsip kalau kita bicara secara sunnatullah, dengan kita peduli, kita akan dipedulikan juga insya Allah. Tentu kita tidak berharap dari makhluk ya. Karena saya ulang, kalau berharap dari makhluk ya sering kecewa. Sepatutnya lah kita sebagai orang beriman berharap hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 hal di atas merupakan faktor kebahagiaan dan pokok-pokok kerasulan yang lengkap pada diri beliau, sehingga perlakuan dan konsekuensi yang pantas beliau terima. Makanya pantas kalau Nabi itu disukai, dicintai, dihormati, dimuliakan, disegani dan seterusnya. Bahkan gini Bu ya, sifat-sifat tadi itu melahirkan rasa hormat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dalam metode pendidikan yang pernah saya pelajari Bu ya, rasa hormat itu lebih mengena sebenarnya dibandingkan rasa takut. Rasa hormat dalam pendidikan itu lebih mengena sebenarnya dibandingkan dengan rasa takut. Kalau ada seorang anak takut pada orang tuanya, itu pengaruhnya hanya ketika di depannya saja. Tapi begitu di belakang, kadang mereka bertingkah lepas, karena hanya takut. Ini beda kalau karena hormat. Ada seorang anak menaruh hormat kepada orang tuanya, menaruh hormat kepada ayahnya, kepada ibunya misalnya. Itu dia tidak hanya bersikap baik di hadapan orang tuanya, di belakang pun dia gak tega hati untuk berbuat sesuatu yang akan mencoreng nama baik orang tuanya. Itulah yang pernah Nabi Yakub bilang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Nabi Yusuf orang yang ganteng, mungkin Nabi Yakub melihat ada potensi mungkin digoda gitu ya. Walaupun seorang Nabi pasti dijaga oleh Allah, tapi Nabi Yakub sebagai seorang Nabi memesankan, wahai Yusuf, jangan engkau hinakan kemuliaan nasabmu dengan perbuatanmu. Maka itulah yang membuat Nabi Yusuf teringat ketika beliau dirayu oleh Zalihah dengan rayuan maut itu. Maut. Ya kan, beliau itu saat itu sendiri, tidak ada siapa-siapa kecuali Zalihah dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang masih remaja, yang masih pemuda yang gagah gitu ya. Nah, terus kemudian dirayu oleh seorang wanita yang cantik pakai kof dengan pakaian yang seksi, transparan. Terus kemudian beliau mengatakan, qalat hai talak, hei Yusuf, kemari. Menurut Anda Nabi Yusuf tertarik apa tidak? Kata siapa? Al-Quran menceritakan tertarik. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Siti Zalihah tertarik sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sama tertarik, normal. Kan belum Nabi kan, masih pemuda kan, masih belum Nabi. Normalnya memang tertarik. Begitu walaqad hammat bihi wa hamma biha, tiba-tiba laula arra'a burhana rabbih. Di tengah-tengah tertarik itu Nabi Yusuf ingat apa? Ingat nasihat bapaknya itu. Jadi makanya nasihat seorang ayah, seorang ibu di masa anak itu masih kecil, itu kadang penting untuk ada masa-masa di mana anak itu sendiri. Dalam masa-masa perenungannya itu dia bisa jadi apa yang dikatakan oleh ayahnya itu mengemuka kembali. Saya tidak tahu ya, pernah membantu nggak ibu ngalami sama bapak dulu diantar ke sekolah atau ke ngaji sambil pakai motor hujan-hujan, terus pakai jas hujan yang Batman itu kita masuk ke dalamnya, terus bapak, atau kita naik sepeda sama bapak kita sambil bercerita. Pernah ngalami nggak? Pernah ngalami ya? Saya ngalami itu. Nah, saya alhamdulillah termasuk yang ngalami, punya bapak yang kalau bonceng saya sambil cerita, kalau kemana sambil bercerita. Dan beberapa cerita itu
menjadi pijakan diantaranya bagi saya untuk bertindak ketika saya sudah besar ini, atau ketika saya menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan itu. Ya, karena pertama memang bapak saya tidak hanya bapak saya, Allah bapak saya itu dan ibu saya itu sekaligus guru saya. Karena beliau yang mengenalkan pertama kali ke saya tentang agama ini. Jadi beliau, ayah saya tidak hanya seorang ayah biologis, tapi beliau juga ayah ruhani saya karena beliau adalah guru saya. Dan ibu saya juga termasuk guru saya, tidak hanya ibu biologis tapi juga guru saya. Karena beliau yang mengenalkan saya terhadap Al-Quran, beliau mengenalkan saya kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, dan mengenalkan saya kepada Al-Quran dan yang lain, dan ilmu agama yang lain. Baru saya masuk pesantren. Nah makanya nasihat seorang ayah itu kadang sangat membekas. Nah, dan makanya kalau punya anak masih kecil atau punya cucu atau apa, itu nasihat-nasihat kecil untuk mereka itu ternyata sangat melekat. Sehingga ada lirik yang mengatakan belajar di waktu kecil, mengkir di atas batu, belajar sesudah dewasa seperti mengukir di atas air. Iya. Cukup, nanti kalau saya nyanyi terus takutnya ustadznya luntur. Lanjut ya. Itu diantaranya. Sampai mana tadi Bu? Ya itu tadi, itu berkaitan dengan jadi itu menimbulkan rasa hormat. Nah, rasa hormat itu akan ada pada anak kita kalau dia anak, kalau kita guru muridnya, kalau kita punya sifat-sifat tadi itu. Sifat-sifat yang tenang, berwibawa tapi tidak jaim, wajahnya ya sumringah, ya tidak menampakkan dan tidak menampakkan wajah yang penuh dengan gurat-gurat penderitaan. Terus murah senyum, terus kalau perhatian, peduli dan begitu seterusnya. Ya, walaupun saya ulang Bu ya, dalam konteks seperti saya dan ibu-ibu, karena kita maaf ya beda jenis kelamin, jadi tetap harus ada batas. Karena kalau tidak ada batas, ngerinya melampaui batas. Itu seperti itu. Lanjut. Ya harus disadari itu, kalau nggak sadar nanti lupa. Kalau lupa diri bisa ya tadi itu melampaui batas itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Kesempurnaan budi pekerti. Kesempurnaan budi pekerti. Kesempurnaan budi pekerti beliau terdapat dalam 6 perangai berikut. Yang pertama, memiliki kecerdasan akal, kejernihan pikiran, ketepatan firasat. Semua ini dibuktikan dengan pendapat yang lurus, perencanaan yang tepat, penataan yang baik. Di samping itu, beliau tidak bisa dilengahkan dalam tipu daya dan tidak lemah ketika menghadapi kesulitan. Bahkan beliau selalu memperhatikan hasil-hasil yang didapatkan berdasarkan prinsip-prinsipnya, sehingga bisa menyingkap kekurangan-kekurangannya dan memecahkan persoalannya. Semua ini tidak akan tersusun dengan elok kecuali dengan ide beliau yang benar dan tekad beliau yang jelas. Memang umumnya para nabi itu fatona. Setiap nabi, bukan umumnya, setiap nabi fatona pasti, cerdas pasti itu. Sebenarnya gini Bu, kecerdasan para nabi dengan kecerdasan selain nabi apa bedanya Bu? Kalau kecerdasan para nabi itu terbimbing. Ada nggak orang yang cerdas malah kafir? Ada. Abu Jahal itu cerdas orangnya. Sebelum namanya Abu Jahal, dia namanya Abul Hakam. Orang yang cerdas artinya. Cuman dia keblinger, akhirnya jadi Abu Jahal itu. Itu seperti itu. Iblis cerdas nggak? Gurunya malaikat iblis itu. Tapi itulah yang membedakan antara para nabi dan bukan para nabi. Jadi kalau para nabi itu cerdasnya terbimbing. Jadi cerdasnya terbimbing. Nah pertanyaannya, kalau kita ingin begitu bagaimana caranya Ustadz? Pertama, imbangilah kecerdasan itu dengan pengkayaan spiritual. Orang itu Bu, kalau ibu punya anak yang cerdas, kritis, berani, itu ajari dia Al-Quran dan zikir wirid yang banyak, supaya imbang antara kecerdasan spiritualnya dengan kecerdasan intelektualnya itu. Di samping emosinya juga. Itu harus itu. Kenapa? Karena kalau tidak, nanti bisa melampaui batas. Saya ulang tadi, berapa banyak orang yang terlampau cerdas, akhirnya malah kepleset. Makanya usahakan cerdas yang terbimbing. Imbangi dengan kecerdasan spiritualitas.
Itu seperti itu. Yang kedua, berdoa dengan doa Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Surah apa itu, Bu? Al-Kahfi ayat berapa? 10. Itu Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, sempurnakanlah dari sisimu utusan kami petunjuk. Itu sebenarnya kalau lebih tepat, Bu, rasyada itu anugerahkanlah untuk kami kesempurnaan dalam kecepatan dan ketepatan tindakan. Jadi supaya kita itu cepat dan tepat dalam tindakan. Berarti cerdas, kritis, berani, tapi cepat dan tepat gitu ya. Itu rasyada itu. Makanya kita mohon pada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Doa itu dibaca oleh Ashabul Kahfi ketika setelah mengambil keputusan untuk tinggal di gua. Jadi doa ini bagus untuk kita baca kalau kita hendak mengambil keputusan atau sesudah mengambil keputusan. Karena dalam konteks Ashabul Kahfi itu musyawarah mengambil keputusan, terus dipuncai dengan doa Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Kalau jenengan misalnya mau pakai sebelumnya juga nggak ada masalah. Misalnya piye keputusan iki? Wis Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Insyaallah kita akan diberi oleh Allah kecerdasan yang terbimbing tadi itu. Yaitu kecepatan dan ketepatan dalam tindakan insya Allah. Bingung piye kabare ya apa bagaimana ini? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Supaya kita diberi kecepatan dan ketepatan dalam tindakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu, Bu, nggih. Terus yang tidak kalah pentingnya supaya kecerdasan kita terbimbing, sering-seringlah berinteraksi dengan orang-orang yang soleh. Sering-seringlah berinteraksi dengan orang-orang yang soleh agar kecerdasan kita terbimbing. Berapa banyak orang yang tak terbimbing dalam kecerdasannya justru membuat dia semakin jauh dari kebenaran. Nauzubillahi min syarri dzalik. Oh, beberapa hacker-hacker itu bukan orang bodoh itu. Hacker-hacker itu beberapa orang pinter-pinter itu. Bobol uangnya siapa, bobol nyolong di macam-macam. Iya, itu seperti itu. Dan yang macam-macam lah. Makanya saya ulang, harus dibimbing dalam wahyu, dalam kebenaran. Pun, makanya banyak-banyak berkumpul dengan orang-orang yang soleh, supaya terbimbing, terarah kecerdasannya, kepintarannya terarah menjadi sebuah kebaikan. Gitu. Yang kedua, bersikap teguh ketika menghadapi berbagai kondisi sulit, pakai dal, yaitu saat beliau diburu oleh para musuhnya. Beliau juga mampu bersabar atas bencana dan kesengsaraan. Itu saat menderita dan diperangi dalam berbagai keadaan yang tidak stabil sekalipun, hati beliau tetap tenang, tidak mengeluh, tidak tunduk dan pantang merasa hina karena bencana besar yang menimpanya. Sejak dari Mekah, beliau telah mendapatkan berbagai perlakuan buruk dari kaum Quraisy yang hampir-hampir membuat jambul beruban dan meruntuhkan benteng yang kokoh. Namun dengan daya tahan mental yang melekat padanya, beliau tetap menguatkan kesabaran sepenuhnya dan tetap teguh dengan keteguhan yang sepenuhnya. Nabi itu mentalnya mental pemenang, mental juara, mentalnya mental baja. Nabi itu. Pernah satu saat dalam sirah itu Nabi pas hijrah di Madinah, Nabi kan bikin masjid yang pertama, yang Masjid Quba itu. Itu Nabi nggak diganggu sama orang-orang kafir Quraisy, sama orang-orang Yahudi di situ, sama orang-orang kafir itu nggak diganggu Nabi. Ketika Nabi bikin masjid, terus Nabi mulai buka pasar. Pertama kali Nabi buka pasar setelah itu. Begitu Nabi buka pasar, orang Yahudi itu marah, dibakar pasarnya Nabi itu. Sahabat lapor, ya Rasulullah, pasar yang jenengan buka dibakar oleh orang Yahudi. Jadi kalau orang Islam bicara tentang sholat, tentang puasa, orang kafir itu tenang-tenang saja. Tapi begitu bicara tentang ekonomi, politik, orang di luar Islam itu gusar. Makanya begitu Nabi buka pasar, dibakar pasarnya. Kata Nabi, begitu dilapori pasar dibakar, kata Nabi gini, setelah ini akan saya buat mereka lebih marah lagi, kata Nabi. Jadi diancam bukannya takut, enggak, terus ingat-ingi itu enggak itu. Nabi justru beliau bersabda apa? Setelah ini akan saya buat mereka lebih marah lagi, kata Nabi. Itu mentalnya pemenang. Itu bukan keras kepala, teguh pendirian.
Apa bedanya Ustadz? Teguh pendirian sama keras kepala? Karena mirip-mirip itu. Iya, keras kepala sama teguh pendirian itu mirip-mirip. Bedanya apa? Lihat ini, kalau kata para ulama, teguh pendirian itu bahasa Arabnya tamakun. Tamakun itu kata para ulama dasarnya dua, yakin dan sabar. Yakin dan sabar. Saya jelaskan ini karena pernah ada ibu-ibu nanya ke saya. Yang nanya pas Bu RT punya nanya, tapi bukan Bu RT ini, Bu RT yang lain. Ustadz, saya punya program gini-gini untuk kebaikan warga saya. Tapi ada yang protes-protes, tapi saya ngotot, pokoknya harus Itu saya dibilang gini, Ustadz, Bu RT keras kepala. Yang betul saya ini keras kepala Pak, teguh pendirian Ustadz katanya. Akhirnya saya bilang, Bu, ini ditimbang ya. Nanti Ibu silakan nilai diri Ibu termasuk Ibu keras kepala Pak, teguh pendirian. Tapi bukan Bu RT ini, Bu RT yang lain. Di Sakura Regensi sana, Bu, tenang. Jauh-jauh dari sini. Akhirnya saya bilang gini, kata para ulama, kalau teguh pendirian, itu bahasa Arabnya tamakun. Tamakun itu teguh pendirian. Kata para ulama, dasarnya dua, yakin dan sabar. Yakin itu al-imanu kullu, percaya 100% itu yakin namanya. Yang kedua sabar. Jadi orang yang teguh pendirian itu, apa yang dia tuju itu jelas. Meyakinkan, bukan sesuatu yang meragukan itu loh. Terus dia mau dengan sabar menjelaskan atau mau dengan sabar membuktikan. Jadi kalau ditanya jawabannya jelas karena memang yang dituju jelas. Saya punya program begini tujuannya gini jelas. Itu meyakinkan namanya. Terus yang kedua dia mau sabar menjelaskan atau mau sabar membuktikan. Itu orang yang teguh pendirian. Sehingga kalau ditanya orang begini loh Pak, gini. Kalau orang nggak percaya, ya sudah nanti kita lihat ya, kita buktikan nanti. Ya, itu dia mau begitu dia. Beda dengan keras kepala. Kalau keras kepala atau wangkot, itu biasanya anania. Jahala dan anania. Jahala itu kebodohan. Kalau tanya, gimana sih? Sembuh pokoknya Loh enggak, ini sembuh pokoknya. Enggak jelas. Enggak, ini kita nanya mau kemana ini, harus jelas. Dia nggak jelas. Terus anania egois. Wes, jangan banyak nanya, diam aja. Jangan banyak nanya. Wah, pokoknya tidak mau dinasihati, nggak mau tegur, nggak mau mendengar macam-macam. Itu biasanya keras kepala. Makanya kan tetap orang yang teguh pendirian dengan yang keras kepala itu dalam bersikap itu tetap berbeda. Sehingga kalau orang teguh pendirian itu biasanya lebih enak dihadapi karena dia jelas. Gini loh Dek, aku maunya gini. Ini maunya saya. Nah, maka saya akan begini. Atau kalau misalnya apa nggak begini? Enggak, saya tetap mau begini aja karena saya punya prinsip begini. Akhirnya dia mau dengan sabar menjelaskan atau dengan mau sabar membuktikan gini ada kayak kalau kamu nggak percaya nanti kita lihat ya. Kita lihat. Kalau memang nanti saya salah saya minta maaf tapi kita lihat nanti buktinya. Dia mau sabar menjelaskan. Itu namanya tamakun namanya. Teguh pendirian namanya. Bisa ditimbang ya. Nah, Nabi itu orangnya teguh pendirian. Saya beberapa waktu yang lalu ditanya orang gini, Bu. Ada orang yang nanya saya gini, Ustadz, yang nanya saya Ustadz juga, dia ngasuh anak yatim. Dia bilang, Ustadz, ini anak-anak yatim di tempat saya pada ngomong gini, Pak Ustadz, ini kok sepertinya keadaan tidak memihak kepada kita. Di luar sana banyak anak-anak yang orang tuanya lengkap, sementara kami tidak punya ayah atau tidak punya keluarga bahkan katanya. Ya dia ngomong gitu yatim. Kok keadaan sepertinya tidak adil, dia bilang gitu. Keadaan sepertinya tidak adil. Dia nggak berani ngomong Allah tidak adil. Keadaan sepertinya tidak adil. Saya ditanya gitu, terus ditanya apa yang saya bilang ke anak-anak mereka anak-anak itu Ustadz, dia bilang. Saya jawab gini, bilang sama mereka, saya bilang gitu. Bilang sama mereka, kalau mereka masih mengeluhkan keadaannya, mereka akan selamanya terpuruk, saya bilang. Saya ulang ya, kalau mereka masih mengeluhkan keadaannya, maka selamanya mereka akan terpuruk. Menyalahkan keadaan itu bukan solusi. Bukan musimnya yang salah. Kalau yang betul kita salah kostum. Ih, gimana kok hujan sih? Bukan salah hujannya, salahnya nggak bawa payung. Gitu. Musim dingin, bukan salah musim dinginnya, kenapa nggak pakai jaket, kenapa nggak pakai, jadi bukan salah musimnya, salah apa? Kostum. Orang itu kalau masih menyalahkan keadaan, dia selamanya akan terpuruk di situ. Saya bilang sama mereka begitu. Terus saya tambahkan gini,
Orang-orang yang kemuliaannya sundul langit, gak cuman mulia di dunia, bahkan mulia di akhirat, itu kebanyakan mereka dalam kacamata dunia tidak sempurna hidupnya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya sudah meninggal sebelum beliau lahir. Tidak lama ibunya wafat, tidak lama kakeknya wafat, terakhir diasuh oleh pamannya. Dalam kacamata dunia, sempurnakah kehidupan itu? Tidak. Tapi jangan tanya kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Apa ciri kemuliaan beliau diantaranya? Beliau tidak pernah mengeluhkan keadaannya. Beliau tidak pernah mengeluhkan kenapa saya yatim, kenapa saya nggak bersama bapak saya, kenapa ibu saya mati meninggal masih kecil. Tidak, Nabi tidak pernah mengeluhkan itu. Orang-orang hebat tidak pernah mengeluhkan keadaannya. Tunjuk siapa lagi orang yang kemuliaan sundul langit tapi tidak sempurna? Siti Asiyah alaihissalam. Asiyah alaihissalam suaminya Fir'aun, coba bayangkan. Kurang ngopo Fir'aun? Enggak cuman kafir itu, ngaku Tuhan dia, baik kafir itu. Enggak cuman syirik, musyrik dia itu. Terus kelakuan sampai ngaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kurang ngopo Fir'aun. Istrinya Asiyah, wanita salihah. Dalam kacamata dunia sempurna enggak kehidupan beliau? Tidak, jauh dari sempurna kehidupan beliau. Walaupun beliau seorang salihah yang sundul langit, tapi secara kasat mata dunia kehidupannya tidak sempurna. Tapi ketidaksempurnaannya tidak membuat beliau terhina, tidak membuat beliau meratapi keadaannya. Beliau tetap dalam kemuliaannya, bahkan sundul langit tadi kemuliaannya itu. Tunjuk siapa? Siti Aisyah alaihissalam. Sempurnakah kehidupan beliau? Tidak. Beliau tidak punya keturunan. Tapi beliau tidak pernah mengeluhkan keadaannya tidak punya keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Dalam kacamata dunia tidak punya anak itu tidak sempurna. Dalam kacamata dunia. Tapi itu tidak menghalangi kemuliaan Siti Aisyah radhiyallahu anha hingga sundul langit itu. Allahu Akbar. Tunjuk siapa lagi coba? Banyak orang-orang yang hebat yang di muka bumi ini dalam kacamata dunia kehidupannya tidak. Siti Maryam alaihissalam lahir dalam keadaan ayahnya Imran sudah wafat. Hidup dalam pengasuhan pamannya si Nabi Zakaria alaihissalam. Punya putra tanpa punya suami atas izin Allah, bukan dari hasil yang tidak benar. Itu wanita suci, wanita mulia itu. Dalam kacamata dunia tidak sempurna itu kehidupannya. Termasuk Nabi Isa sendiri tidak sempurna kehidupannya dalam kacamata dunia karena beliau tidak punya ayah. Itu kalau kita pakai kacamata dunia. Tapi apakah menghalangi kemuliaan beliau semua? Tidak. Maka saya bilang sampaikan kepada anak-anak yatim panjenengan, kalau dia masih mengeluhkan keadaannya, selamanya dia akan terpuruk, saya bilang gitu. Tapi kalau dia sibuk fokus pada kebangkitan dan kebaikan, menjaga hubungan baik dengan Allah dan juga dengan sesamanya, insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang mulia, saya bilang gitu. Karena tokoh-tokoh yang mulia itu tidak semuanya sempurna hidupnya dalam kacamata dunia. Banyak di antara mereka yang tidak sempurna dalam kacamata dunia, tapi meraih kemuliaan yang sundul langit tadi itu. Allahu Akbar. Ini baru yang B ya. Insya Allah kita bahas yang C di bulan depan. Silakan yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan. Kalau ada. Nanti nanya sama Pak Dokter. Sundul langit itu kalau kemuliaannya hanya di dunia itu nggak sundul langit namanya. Tapi kalau kemuliaannya sampai tembus langit, nah sundul langit itu tembus langit. Iya, sundul langit. Kalau dalam Islam di surah Al-Kahfi itu ada keramat gandul, ada keramat sundul. Di Al-Kahfi, kalau keramat gandul itu kisah anak yatim yang orang tuanya soleh. Itu masih dia kecipratan keramatnya, kemuliaan orang tuanya sampai hartanya dilindungi oleh Allah. Itu namanya keramat gandul. Ada keramat sundul. Keramat sundul itu orang tuanya menjadi mulia gara-gara anaknya. Jadi tadinya orang tuanya orang biasa, tapi karena anaknya menjadi soleh, maka orang tuanya terkatrol menjadi orang-orang yang mulia. Itu namanya keramat sundul namanya. Oke, monggo silakan. Keramat itu kemuliaan, bukan keramat kesaktian, bukan.
Ada keramat gandul, ada keramat sundul. Kalau contoh keramat sundul itu anak-anak yang menghafalkan Al-Quran sampai hafal 30 juz, nanti akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Itu orang tuanya namanya kena keramat sundul namanya. Menjadi mulia karena anak-anaknya. Dan beberapa orang tua yang tadinya surga kelas bawah, dalam hadis riwayat Bukhari diantaranya, seingat saya, diskusi itu, anaknya nanti mau turun, anaknya mau menemui bapaknya di kelas bawah, kata malaikat jangan, biar orang tua Anda yang naik. Itu namanya kena keramat sundul namanya. Barokahnya anaknya soleh, bapak ibunya ikut naik di surga kelas atas. Iya, VIP. Ya, monggo silakan. Kalau ada, nggih. Yang di Al-Kahfi ayat 10 itu kan kita minta kesempurnaan atas tindakan atau Betul. keputusan kita. Iya, betul, Tapi betul. kan sebagai manusia kita tidak sempurna. Dalam hal ini sempurnanya sampai batas gimana? Batas apa? Bagus. Justru sempurnanya kita itu pada ketidaksempurnaan itu, Bu Nas. Nah, tapi paling tidak kalau Allah, kan gini, ini rumus ya. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali disempurnakan oleh Allah. Seperti para nabi dan rasul. Nah, kalau untuk kelas kita, pengertian sempurna itu justru pada ketidaksempurnaannya itu. Tapi paling tidak nggak fatal lah. Mudah-mudahan nggak fatal. Jadi ibarat mengambil keputusan, kalau kita berdoa dengan doa Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada, itu nggak fatal. Ashabul Kahfi itu ceritanya beliau menghindari konfrontasi, maaf. Kan beliau berdakwah, dakwanya dimusuhi oleh penguasa dan beliau memilih tidak berkonfrontasi. Memilih untuk menghindari konfrontasi, bersembunyi di dalam gua itu. Mengambil keputusan sambil berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ternyata Allah menghendaki beliau tertidur di situ selama 300 tambah 9 tahun. Nah, singkat kata singkat cerita, itulah sempurna untuk mereka menurut Allah. Ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya itu. Nah, saya kira itu, Allahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Kalau ada, kalau nggak ada itu jelas semua atau tidak jelas semua. Ustaz, Monggo, di Bu. luar ini ya, Monggo. kan besok nih misalnya hari Ahad itu kan untuk menunjukkan kita cinta kepada saudara kita di Palestina, itu kan pada ya kayak kemarin 212. Nah, apakah yang tidak turun itu juga tidak menunjukkan rasa solidaritasnya, misalnya cuma dengan cara berdoa atau dia bersedekah, apa memang kita harus juga turun untuk menyatakan giroh kita kepada saudara kita? Kan kata Al-Quran, jangankan dalam konteks yang dimaksud ya, dalam konteks perang saja kan tidak patut semuanya turun kan. Kata Allah harus ada sebagian yang duduk di majelis ilmu kan. Artinya gini Bu, masing-masing orang itu punya medan juangnya masing-masing. Kita tidak boleh, tidak bisa dan tidak boleh menuduh orang yang tidak ikut aksi itu lantas kemudian dianggap tidak membela Palestina. Tidak bisa begitu. Jadi kita ini tidak bisa kebiah uyah, tidak bisa main pukul rata. Karena kalau dipukul biasanya nggak rata, benjol. Nah, jadi kita nggak bisa main hitam putih. Jadi kita tidak bisa serta merta begitu. Saya secara pribadi dulu ketika ya, acara demo-demo itulah ya, terus ada di medsos itu saling nyinyir kepada yang turun di lapangan. Ada di medsos itu ngomong ini, jihad itu di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Ya, itu ada begitu. Iya, ada, saya nggak sebut namanya. Terus kemudian dibalik kan, oh itu ngaji aja, Rasulullah itu dulu juga berjihad, oh macam-macam. Ya Allah, harusnya Muslim itu bersinergi. Saya beberapa kali aksi itu kan tidak pernah ikut. Pas Jumat, saya itu khotib Jumat. Lah kalau khotibnya turun juga terus yang khutbah apa? Ya memang banyak penggantinya, cuman saya pilih jadi penjaga gawang. Itu berapa kali hari Jumat kan? Beberapa kali kan? Nah, saya jadi khotib Jumat. Iya. Dan saya dapat khotib Jumat. Ya masing-masing kan. Nah, dan saya bilang sekali lagi, jangan pernah menuduh orang yang tidak pernah turun itu tidak, iya, itu tidak benar.
Wallahu alam. Yang betul adalah Allah yang maha tahu hati kita masing-masing. Yang penting keberpihakan kita dalam hati kepada orang-orang yang terzalimi itu. Saya kira itu. Wallahu alam. Oke. Pak, Ada aku lagi? nanya dikit dong. Iya, monggo. Pernah dengar katanya kalau lagi jalan-jalan sholat maghribnya nggak boleh di rumah ya Bu ya? Terus aja terus. Sholat maghrib katanya nggak boleh di rumah karena kita di jalanan nih. Pernah Terus, ya Bunas pernah Nggak, ngomong terus. ya? Iya. Terus gimana tuh kalau kita nggak sempet sholatnya di jalanan? Soalnya kan mau pulang udah di tengah malam, terus nggak ada yang mau mampir ke masjid juga udah pada tutup. Terpaksa kan sholat maghribnya di rumah. Jamak takhir maksudnya nggak boleh. Iya. Saya paham. Katanya nggak boleh. Saya paham. Ya gini. Ya gini. Sependek yang saya ketahui, biasanya yang menjawab tidak boleh itu bermadzhab Syafi'i biasanya. Di dalam fikih madzhab Syafi'i itu memang tidak boleh kita menjamak apalagi mengqashar sholat di dalam kampung kita. Berarti kalau sudah sampai di rumah kita tidak punya hak untuk rukhsah. Itu kalau dalam madzhab Syafi'i yang saya pahami ya. Jadi menjamak pun harus di luar kota. Itu di luar kampung lah paling tidak. Jadi sebelum masuk ke kampung kita gitu maksudnya. Misalnya ibu orang Bekasi, berhenti di rest area Cikarang, itu masih boleh untuk menjamak, bahkan mengqashar masih boleh. Karena belum masuk kota Bekasi. Begitu ibu masuk kota Bekasi, udah nggak boleh lagi karena ibu sudah dihitung di dalam kota sudah. Di dalam kampungnya. Itu dalam fikih madhab Syafi'i yang saya pahami umumnya berpendapat begitu. Namun kita bersyukur kepada Allah ya bahwa ada pendapat di dalam madhab Hambali. Kalau dalam fikih madhab Hambali itu madhab Hambali itu diperkenankan orang menjamak sholat di dalam kota tapi jangan qashar ya. Menjamak sholat dalam kota itu diperkenankan tapi jangan sering-sering. Enggak kan jalan-jalan juga. Ibu kan sering jalan. Makanya. Berdalil kepada hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, pernah Nabi itu sedang tidak safar, sedang tidak sakit, sedang tidak hujan. Beliau menjamak duhur dan asar, maghrib dan isya. Padahal tidak ada hujan, tidak safar, tidak sakit. Kata Siti Aisyah gitu. Para sahabat berkomentar. Itu kemudahan namanya. Untuk beliau menghendaki kemudahan bagi umatnya. Imam Ahmad ngasih komentar. Boleh seseorang menjamak sholat di dalam kotanya. Itu tapi jangan sering-sering. Nah, sebenarnya gini Bu, dalam kitab tadi kan saya kutip mazhab Syafi'i ya, sependek yang saya pelajari ya, di dalam kitab Al-Umnya Imam Syafi'i itu ada pernyataan begini, sependek yang saya pernah ngaji dan pernah saya baca. Orang yang sakit di dalam kota itu boleh menjamak sholatnya sesuai dengan kebutuhannya. Artinya dalam mazhab Syafi'i pun ada Bu sebenarnya pembenaran untuk mengerjakan sholat jamak di dalam kota. Tapi di kitab Al-Um dicontohkan orang yang sakit. Karena orang yang sakit kadang ribet. Entah ada pengambilan tindakan atau pemeriksaan. Sehingga kan memakan waktu yang lama. Nah, maka silakan dia menjamak sholat sesuai dengan kebutuhannya. Itu caranya. Nah, makanya kalau merujuk pada ini sebenarnya kalau kejadian pada Bu Indah tadi kan mirip alasan hukumnya apa? Keribetan kan? Nah, karena keribetan maka saya saya pribadi berpegang pada pendapat boleh menjamak pas sampai di rumah dengan takhir ataupun dengan cara takdim sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan aja. Itu cuman dalam perjalanan tadi harus sudah ngomong dalam hati, ya Allah saya mau jamak takhir supaya kita tidak maksudnya meninggalkan sholat. Sebenarnya kalau misalnya ibu mau saklek tidak boleh sekalipun, dalam fikih madzhab Syafi'i ada solusi sebenarnya. Apa solusinya? Sholat dihormati waktu. Jadi ibu di bis itu sholat sambil duduk, tayamum, sholat duduk sebisanya aja, sedapatnya. Ya nanti salam seperti biasa 4 rakaat berarti, atau dikosor gak ada masalah karena kan masih dalam perjalanan. Nanti begitu sampai rumah ibu ya ada ngulangi sholat lagi dengan sempurna. Itu kata ada orang yang nanya saat itu, saya pas baca di konsultasi Basul Masail ya saat itu. Kalau mati bagaimana? Kalau harus mengulang buat apa sholat dihormatil waktu? Ada nanya gitu. Dijawab oleh saat itu Kiai Mas Duki Mahfud dari Malang. Beliau mengatakan kalau seandainya dalam perjalanan dia mati, dia dianggap tidak punya hutang sholat.
Nah, ngoten yang saya tahu, wallahu a'lam bishawab. Nggih. Nggih. Monggo yang lain silakan. Silakan sih, cuman kalau saya pribadi terus terang saya termasuk, walaupun saya bermadzhab Syafi'i, cuman dalam hal ini saya termasuk yang ikut pendapat boleh menjamak dalam konteks tadi ya, menjamak sholat sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya pribadi saya pilih pendapat itu. Ya tadi kalau saya sebenarnya lebih condong pada pendapat Imam Ahmad ya. Tapi dalam madzhab Syafi'i sebenarnya ada boleh orang menjamak dalam kota itu dalam kitab Al-Um itu karena sakit. Kenapa orang sakit kalau menjamak? Karena ribet itu. Nah, karena keribetan itulah maka bisa sebagai alasan hukum untuk jamak. Termasuk kan kalau orang ada hajatan itu. Itu kan tidak tiap hari ada hajatan kan? Sesekali aja. Ya, masuk tiap hari jadi pakar ayu kan enggak. Kecuali memang profesinya memang itu. Saya kira itu Allah alam bisawab. Ngoten nggih? Dalam arti nggak boleh sering-sering, maksudnya setiap bepergian keluar kota mengambil rusuh kayak begini. Kalau keluar kotanya berjarak, tidak setiap hari tidak ada masalah, Bu Nas. Bukan, maksudnya tuh kita di tengah jalan tuh maghrib pasti dari tengah jalan. Nggak mungkin berdiri di rest area karena kan banyak yang non muslim misalnya. Berdiri di rest area-nya nggak ada. Enggak, bukan soal itunya. Kan jalan-jalannya kan nggak tiap hari kan? Iya makanya. Nggak tiap bulan juga kan? Iya, sesekali aja. Kalau jalan-jalan terus, ya. Ya, pokoknya lagi jalan-jalan boleh ya. Tapi enggak Bu Nas, tapi enggak gini Nas. Maaf Bu Nas gini, enggak gitu. Maksud saya gini. Tapi tetap dihitung dari manapun Bu Nas, itu masih mau sholat itu lebih baik daripada enggak sholat, itu aja. Nggih. Gitu. Tapi dalam hati jangan punya niat meremehkan ya. Jadi kalaupun memilih itu karena ada pilihan hukum gitu ya. Itu seperti itu. Ya, saya paham maksud Bu Nas itu supaya jangan diremehkan gitu maksudnya kan? Iya, itu maksud. Saya paham. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo siapa lagi? Nggih, monggo. Bukus. Bu. Hari Rabu antara zuhur dan asar itu ada siap? Ada nggih? Saya kok baru dengar. Saya juga baru dengar. Nah, nanti deh saya baca-baca lagi. Saya baru tahu itu. Atau nanti Bukus tunjukkan saya hadisnya. Saya malah baru tahu kalau hari Rabu Antara zuhur sampai asar. oh baru tahu saya. Betul ngertos loh, betul ngertos. Nggih, betul ngertos loh. Baru tahu saya. Baru tahu. Nggih, ada lagi? Terus saya hadis itu, ada hadisnya ada. Belum tahu saya. Belum tahu. Nggih, saya baru dengar ya. Baru tahu. Nggih. Suruk di rumah. Bagus. Jadi gini Bu, syuruk itu prinsipnya kalau ingin dapat keutamaan haji dan umroh sempurna harus jamaah sholatnya subuh. Kalau nggak jamaah, boleh sholat syuruk tapi dapat pahala sholat duha biasa. Ya, kalau ibu nanya boleh, tapi dapat sholat duha biasa. Tapi kalau subuhnya berjamaah, walaupun di rumah bisa. Ya. Memang ada pendapat menyebut masjid. Tapi lebih tepatnya itu bukan masjid, yang ada beberapa riwayat yang tidak menyebut masjid, tapi tempat sholatnya, gitu, musola, tempat sholatnya. Jadi di rumah pun asal berjamaah untuk ibu-ibu ya, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau misalnya nggak dapat pahala haji umroh sempurna, paling nggak dapat pahala sholat duha. Ngoten nggih? Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu. Kita tutup dengan doa nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin. Ya wadud ya ghafar ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah. La ilaha illa anta al-ahad wa samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah ampunlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami,
dosa-dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah urusan kami ya Rabb, fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.